Halo Mams, ketemu lagi bersama saya Dr. Joko Kurniawan, spesialis anak. Ayo, siapa di sini Mams-Mams baru yang sudah stres mengurusi anaknya? Nah, jadi jangan sembarangan ya. Nambah anak lagi ya, Bu? Nambah anak lagi ya, Bu? Jangan nanya lagi, emang dia mau ngurusin ya Mams ya? Stres loh ngurus anak itu. Nah, kenapa sih kita bisa stres mengurus anak? Ternyata memang demikian, karena proses mengurus anak itu adalah proses belajar, bukan hanya untuk anaknya, tetapi juga untuk ibu dan ayahnya atau orang tuanya. Makanya terasa lelah, mungkin terasa menyebalkan ya, kalau kita tidak tahu sebetulnya bahwa proses mendidik anak itu adalah juga proses belajar, bukan sesuatu kegiatan rutinitas yang kalau kita lakukan tidak dengan hati, pasti terasa sangat melelahkan. Sebetulnya, anak itu sendiri sangat unik. Kenapa? Karena dalam tahapan-tahapan usianya, dia punya tahapan perkembangan sendiri. Ingat, anak itu kan yang membedakan dengan orang dewasa adalah dia masih bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau kita bicara mengenai perkembangan, berarti ada skill atau kemampuan yang terus bertambah atau yang akan dikuasai oleh anak seiring dengan usianya yang bertambah. Misalnya anak mulai bisa mengangkat kepala di usia 3 bulan, kemudian dia juga bisa berdiri di usia 9 bulan, kemudian bisa mengeluarkan suara awalnya mungkin ngoceh, kemudian bisa 1 kata, 2 kata, dan seterusnya. Nah, tahapan perkembangan inilah yang sama-sama harus diikuti oleh orang tua dan juga oleh anaknya. Sehingga kadang-kadang terjadi stres. Kenapa? Karena anak belum bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, sementara orang tua merasa anaknya ini kok nggak bisa ngikuti ya apa yang dia minta atau yang dia inginkan. Jadilah stres atau masalah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberi tips-tips nih pada mom semua, khususnya ibu-ibu baru dalam merawat si buah hati. Jadi, pada anak itu ada seperti panduannya. Panduan merawat anak yang cukup sederhana bisa dibaca di buku Kesehatan Ibu dan Anak. Mulai itu bagaimana sih cara kita memberikan dia makan sesuai usianya, bahwa 6 bulan pertama harusnya ASI eksklusif, 6-12 bulan MPASI mulai diberikan secara bertahap dengan aturannya, di atas 1 tahun dilakukanlah pemberian makanan keluarga. Begitu juga dengan perkembangan, ada stimulasi yang diberikan sesuai dengan usianya. 3 bulan pertama, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menstimulasi anaknya. 3-6 bulan, beda lagi. Di atas 6 bulan, beda lagi. Di atas 1 tahun, beda lagi stimulasinya. Yang semuanya sebetulnya bisa dibaca loh Mams di buku KIA. Jadi, jangan buru-buru stres. Kenapa? Karena kalau memang ada masalah di rumah, itulah tujuannya kontrol rutin secara berkala ke dokter anaknya atau ke petugas kesehatannya tiap bulan. Ingat, pemantauan anak tetap dilakukan berkala, minimal 1 kali sebulan selama 1 tahun pertama, dan minimal 3 bulan sekali di 1 tahun berikutnya jika tidak ada masalah. Nah, jika ada masalah, biarkan dokternya yang stres untuk memecahkan solusi tersebut. Yang penting tugas bapak ibu di rumah atau tugas mam semua adalah ikuti dulu panduannya. Jangan berimprovisasi sendiri, jangan berharap lebih daripada yang seharusnya karena itu malah menambah stres sendiri. Jadi nikmati prosesnya karena waktu-waktu merawat anak ini tidak akan bisa terulang. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya.